Kelas bebek di Thailand ya sama seperti di Indonesia. Motor bebek era tahun 80 dan 90-an itu adalah raja dari penjualan. Mungkin 70-80% motor yang terjual di era itu ialah motor bebek. Sisanya ya ayam jago dan motor sport. Dan di Thailand, Honda menjadi pabrikan yang paling laku itu ya bebeknya, seperti Honda C70 dan Honda Dream di tahun 80-an, dan juga Honda Wave pada tahun 90-an. Di luar pabrikan Honda ya ada seperti Yamaha Mate dan juga Suzuki FR. Tapi, di video kali ini saya nggak mau bahas motor yang laris, karena bakalan panjang banget nih ceritanya. Dan mayoritas motornya mirip-mirip lah sama di Indonesia. So part 2 ini, saya mau fokus bahas motor bebek yang nggak dijual di Indonesia. Pasti seru banget buat dibahas. Kalian pasti tahu kan, Honda jarang sekali bikin motor 2 tak. Dan yang lumrah dikenal paling cuma NSR dan juga Novadas. Tapi di Thailand, sebetulnya Honda punya beberapa lineup yang menarik. Salah satunya ialah Honda Smile S110, yang pertama kali dijual pada tahun 94. Kalau dilihat sekilas, ini bebek mungkin tampak seperti Honda Supra X kali ya. Tapi ketika kalian lihat lebih teliti, loh, kok motor ini pakai monoshock? Loh, kok knalpotnya 2 tak? Tapi meskipun tampang motor ini biasa aja, namun tidak dengan mesinnya. Gini-gini ia pakai mesin semi tegak, dengan kapasitas mesin yang aslinya itu cuma 105 cc, tapi dibulatkan jadi 110 cc biar lebih menarik. Ia pakai transmisi 5 percepatan semi otomatis. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga di 12 HP. Sebetulnya angka ini bisa dibilang biasa aja, mengingat saingannya kala itu Suzuki Royal Crystal yang di Indonesia dikasih nama Tornado, punya tenaga di 12 HP juga. Bedanya memang Smile S ini pakai monoshock dan juga mesin semi tegak. Alasannya adalah, Smile S ini merupakan versi bebek dari Honda Ayam Jago Tena 110. Mereka berbagi teknologi yang sama, tapi jelas beda karakter. Meski banyak yang menganggap motor ini itu punya penampilan yang kalem, tapi performanya lumayan mantap juga. Ia konon bisa digeber hingga kecepatan 120 km per jam dengan mudahnya. Apalagi, kalau Smile S dimodif pakai part manual transmission dari Tena 110. Lebih enak lagi tuh tarikannya. Selain Royal Crystal, salah satu saingan Smile S ialah Kawasaki K1 yang diperkenalkan pada tahun 94. Ini adalah motor Kawasaki yang dikembangkan sejak awal tahun 90-an. Dan inilah yang membuat Kawasaki absen di pertarungan ayam jago 110cc yang diisi oleh Honda Tena dan juga Suzuki RK Cool. Kawasaki K1 Sport ini bentuknya lebih menipu lagi ketimbang Honda Smile S. Karena di Indonesia, Kawasaki menjual versi 4 taknya dengan nama KC. Cuma jelas, mesin 110cc 2 tak dari K1 Sport nggak bisa dibandingkan dengan mesinnya KC. Karena Kawasaki K1 ini punya tenaga dari 12,5 HP untuk versi semi otomatis dan 13 HP untuk versi kopling manual. Gila kan? Padahal tampangnya motor ini pelan loh. Tapi 13 HP sih nyari angka 120 km per jam cepet ya. Cuma sayangnya Kawasaki nggak begitu laku jualan bebek. Padahal mesin ini tuh tenaganya buas. Tapi cuma dipakai di satu motor aja. Dan K1 tuh nggak ada kelanjutannya. Karena ketika Kawasaki membuat Leo, mesin Leo itu kan semi tegak, jelas mesin yang jauh berbeda. Suzuki lantas melakukan langkah yang berani ketika ia mengembangkan sebuah mesin 4 tak yang akan merubah nasibnya di masa depan. Suzuki sadar, kalau line up 2 taknya seperti Stinger dan RK Cool akan sulit dijual karena regulasi emisinya semakin ketat. Pengembangan motor ini dilakukan di Malaysia. Karena kala itu Suzuki Malaysia kuat di R&D regional. Suzuki akhirnya memperkenalkan FX125 pada tahun 98 di Malaysia dan mulai menjualnya pada tahun 2000 secara global. Ini adalah langkah Suzuki dalam melakukan transisi teknologi dari mesin 2 tak ke mesin 4 tak yang lebih efisien. Bagi yang belum tahu, ini adalah nenek moyang dari Suzuki Satria FU yang kita kenal saat ini. Karena mesin Satria FU adalah hasil pengembangan dari mesin FX125 ini. Dan gongnya lagi ialah, FX125 adalah pelopor bebek sport 4 tak yang kita kenal sekarang. Kalau nggak ada FX125, nggak bakal ada tuh Jupiter MX, apalagi Supra GTR. Tapi anehnya di era sekarang, kenapa justru Suzuki yang nggak punya bebek sport ya? Ya udah deh, Suzuki kan emang aneh. Meski 4 tak 125cc,
Tapi mesin ini punya performa yang jauh lebih superior ketimbang motor bebek lain kala itu. Ya meski saat itu belum ada sih motor bebek lain yang pakai mesin 125 cc. Umumnya masih pakai mesin 100 hingga 110 cc, apalagi pakai DOHC. Baru motor ini doang. Suzuki zaman dulu memang ngangenin deh. Dengan teknologi racikan Suzuki, tenaganya mencapai 13,1 HP dengan transmisi 5 percepatan manual yang punya top speed di kisaran 125 km per jam. Performa ini sangat memukau karena belum ada bebek 125cc yang punya mesin secerdas ini. Selain mesin, tampang motor ini pun sangar beda aja nih sama motor-motor lainnya. Ia sudah monoshock, terlahir memang dengan velg racing, dan garis bodi yang agresif. FX125 stop produksi di tahun 2002, gara-gara nggak laku. Sayang banget ya, karena motor ini kemahalan dengan teknologi yang terlalu advance. Di Indonesia sendiri, konon beberapa unit sempat diimport, tapi ya kemahalan jadinya nggak laku. Ia lantas digantikan oleh Raider 125, dan di Thailand, Raider lebih bisa diterima. Karena kan ada saingannya juga, sama-sama 125cc 4 tak yakni Honda Sonic 125. Dari kubu Yamaha, jadi pada tahun 2004, Yamaha Thailand pernah memperkenalkan X1. Kalau dilihat dari platformnya, X1 itu memakai basic dari Yamaha Spark 110, atau kalau di kita itu namanya Jupiter Set 5TP. Mereka berbagi sasis, mesin, dan juga beberapa part body. Yamaha menciptakan X1 untuk melawan dominasi Honda Wave yang penjualannya masif banget. Desain X1 sengaja dibuat racing untuk menarik perhatian anak-anak muda sana. Apakah berhasil? Ya ternyata masih susah nih buat ngelawan Honda Wave. Ngomongin penampilan, X1 memiliki bentuk yang mirip Jupiter Set di bagian belakang dengan masih menggunakan dual shock breaker. Tapi di bodi bagian tengah ke depan, sudah mulai mirip-mirip Jupiter MX. Dan memang desain dari Jupiter MX itu ya pengembangan dari X1 ke XR1, lalu ke Jupiter MX 135. Dari penelusuran saya, emang Honda Wave adalah raja jalanan di Thailand. Nggak tahu deh kenapa di Thailand itu susah banget ngelawan Honda Wave. Kuat banget motor itu di sana. Gabungan dari Yamaha Fin dan juga Suzuki Smash bahkan cuma seujung kuku dari penjualan Wave Series. Sampai saat ini, ketika pasar Indonesia adalah motor Matic, di Thailand pasar bebek masih gede banget. Bahkan penjualan bebek bisa 50-60% dari total penjualan motor tahunan. Dan pasar Matic sekitar 20-30% doang. Sisanya ya paling motorsport. Kalau ngomongin motorsport, di Thailand era keemasan motorsport itu benar-benar ajang adu teknologi. Di Indonesia, kita dikasih motor yang biasa aja tapi kita sudah senengnya bukan main. Selanjutnya, di part 3, saya akan bahas bagaimana motorsport Thailand bisa punya kasta yang berbeda dengan motorsport di Indonesia, khususnya di era kemasan motorsport 2 tak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan notifikasi baru dari Otopet.